Tidak bisa dipungkiri jika situasi di Laut Cina Selatan dan Laut Natuna telah menjadi bagian dari persitegangan antara Cina dengan Amerika Serikat yang pastinya dapat menjadi perhatian dunia dengan akan melibatkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Namun, dengan bersatunya negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk menentang klaim sepihak Cina yang tidak memiliki dasar hukum berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan negara-negara di kawasan ASEAN menolak untuk berpihak dari salah satu negara superpower tersebut. Tentunya tidak lantas kedua negara superpower militer terbesar di dunia akan menjadikan situasi di kawasan Asia Tenggara aman sepenuhnya. Sebab kedua negara yang bersitegang ini selalu ingin melibatkan diri untuk terus semakin memperluas pengaruhnya di setiap wilayah dan negara di dunia. Sementara itu, pasca kedua negara militer terbesar di dunia ini gagal melibatkan Indonesia dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara untuk terlibat langsung dengan persitegangan yang bisa saja berpotensi pada pertempuran yang sebenarnya. Kabar mengejutkan kembali mencuat ke publik setelah Kamboja merobohkan bangunan pangkalan angkatan laut terbesarnya yang dibangun oleh Amerika Serikat dan segera merelokasinya ke tempat yang lebih jauh. Menurut sumber media informasi dan pemerintah Kamboja pada Minggu 4 Oktober 2020 kemarin, bangunan yang berfungsi sebagai markas besar taktis Angkatan Laut Kamboja sepanjang 30 meter yang berlokasi di Rem akan diperluas dan direnovasi dengan menghancurkan bangunan pangkalan militer Amerika Serikat. Namun, pemerintah Kamboja membantah jika penghancuran pangkalan militer yang dibangun oleh Amerika Serikat tersebut, Cina terlibat di dalam pembangunan kembali pangkalan Angkatan Laut Kamboja. Kamboja menghancurkan fasilitas pangkalan Angkatan Laut Rem yang dibangun oleh Amerika Serikat karena bangunan ini diperlukan untuk direnovasi, kata kantor Perdana Menteri Hun Sen melalui akun sosial media Twitternya, seperti yang dikutip dari situs laman Reuters. Sementara itu, dengan menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Kamboja, Pentagon menyatakan jika prihatin atas laporan penghancuran bangunan markas besar taktis Angkatan Laut Kamboja di Rem. Sehingga Pentagon telah meminta penjelasan dari pemerintah Kamboja yang seakan menolak kerjasama dengan Amerika Serikat dengan penghancuran pangkalan militernya. Selain itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Chum Sochet, berdalih jika penghancuran bangunan pangkalan militer Amerika Serikat tersebut adalah untuk ekspansi pangkalan Angkatan Laut Kamboja di Rem karena banyak kapal-kapal yang akan berlabuh. Namun, walaupun pemerintah Kamboja sempat menolak jika Cina ikut terlibat di dalam penghancuran pangkalan militer Amerika Serikat di Kamboja, tetapi Nikkei Asia sebelumnya mengutip pernyataan jika seorang pejabat senior Angkatan Laut Kamboja menyatakan bahwa Cina membantu perluasan pangkalan Angkatan Laut di Rem. Namun Sochet menepisnya pernyataan tersebut. Kekhawatiran Amerika Serikat terhadap penghancuran pangkalan militer Amerika Serikat di Kamboja tentunya bukan tidak beralasan. Sebab tahun lalu, Pentagon meminta Kamboja menjelaskan alasan penolakan tawaran untuk memperbaiki pangkalan laut Kamboja. Dan tentunya keputusan ini memunculkan spekulasi tentang kemungkinan militer Cina akan ditempatkan di wilayah tersebut. Selain itu, Kamboja sendiri adalah merupakan salah satu negara sekutu terdekat Cina di kawasan Asia Tenggara dan menerima miliaran dolar Amerika Serikat serta memberikan dukungan politik kepada Hun Sen untuk menghadapi kritikan negara-negara barat seperti Amerika Serikat yang juga merupakan salah satu musuh bebuyutan Cina. Sementara itu, menurut sumber media informasi lainnya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper mengatakan bahwa angkatan laut negaranya membutuhkan lebih dari 500 kapal perang pada tahun 2045
untuk membendung pergerakan Cina yang telah memiliki pasukan dan armada tempur yang cukup besar. Selain itu, menurut laporan Departemen Amerika Serikat baru-baru ini tentang bertumbuhnya militer Cina, mengatakan bahwa Cina telah mencapai keseimbangan atau melampaui Amerika Serikat di beberapa bidang. Salah satunya adalah pembuatan kapal perang yang merupakan kekuatan utama di dalam mempertahankan wilayah laut di setiap negara. Apalagi Cina saat ini memiliki angkatan laut terbesar di dunia dengan kekuatan tempur keseluruhan sekitar 350 kapal dan kapal selam, termasuk lebih dari 130 kombatan permukaan utama, kata Pentagon dalam laporan China Military Power terbaru 2020 ini. Pentagon juga melaporkan bahwa China adalah negara penghasil kapal teratas di dunia berdasarkan tonase, dan laporan itu menambahkan bahwa negara tersebut saat ini sedang bekerja keras untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pembuatan kapal untuk semua kelas angkatan laut. Selain itu, proyek China Power di Pusat Kajian Strategis dan Internasional memperkirakan bahwa China dapat memiliki 425 kapal angkatan perang pada tahun 2030. Sedangkan Angkatan Laut Amerika Serikat saat ini memiliki kekuatan tempur sebanyak 296 kapal perang, yang tentu saja jumlahnya jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan armada tempur laut milik China ataupun Rusia. Sementara itu, Amerika Serikat yang merupakan salah satu negara pusat perdamaian melalui organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa tentunya harus memiliki kekuatan militer tempur yang jauh lebih besar dari beberapa negara superpower lainnya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper. Jika Amerika Serikat harus siap untuk mencegah konflik dan jika perlu berjuang dan menang di lautan dalam skala armada militer tempur laut. Selain itu, Mark Esper juga menyatakan bahwa untuk mempertahankan upper med, saat ini Cina tumbuh lebih kuat. Beliau mengatakan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat membutuhkan kekuatan angkatan laut yang lebih besar dan lebih bervariasi dengan memaparkan beberapa detail spesifikasi kekuatan tempur laut. Sehingga untuk menghadapi pergerakan Cina, Amerika Serikat membutuhkan kekuatan kapal selam yang lebih besar dan mempunyai kemampuan mumpuni dari 70 hingga 80 unit kapal selam. Namun, Esper juga mencirikan bahwa kapal selam serang sebagai platform serangan yang paling dapat bertahan dalam konflik kekuatan besar di masa depan dan menekan perlunya Angkatan Laut untuk mulai membangun 3 kapal selam kelas Virgin sebagai persiapan perang di masa depan.